Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 10 September 2025. Sari berita penting. Daftar nama-nama pejabat eselon 3 dan 4 Pemprov Jambi yang baru dilantik. Berita kedua, Tebo juara umum Kejuprov Anggar 2025. Cek perolehan medali kabupaten kota. Berita ketiga, kecelakaan bus pariwisata di pintu tol Cicincin, 2 orang meninggal. Berita selengkapnya, sejumlah pejabat eselon 3 dan 4 dan pejabat fungsional di Pemprov Jambi dilantik pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 pagi. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jambi Sudirman di Rumah Dinas Gubernur Jambi dengan suasana khidmat. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan SK Gubernur Jambi, dilanjutkan pengambilan sumpah janji jabatan yang dipandu rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing, serta penandatanganan berita acara pelantikan. Dalam arahannya, Sekda Sudirman mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, sekaligus mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keikhlasan. Pemprov Jambi, kata dia, menindaklanjuti bahwa yang bersangkutan untuk dikembalikan jabatan yang setara bukan pada jabatan yang lama untuk pejabat lama, karena perputaran ini cukup lama, karena setelah yang bersangkutan dari pejabat lama lepas dari jabatan yang lama sudah ada yang mengisi, dan untuk pertukaran itu harus menunggu selama 2 tahun berdasarkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara BKN untuk ditempatkan pada jabatan yang setara, kata Sudirman. Lanjutnya, ada 13 ASN Pemprov Jambi yang dikembalikan atau dan ditempatkan pada jabatan setara, hanya 1 saja yang menolak. Karena ini merupakan amanah, apabila tidak menerima, kita kembalikan kepada yang bersangkutan, pukasnya. Berikut nama-nama pejabat eselon 3 dan 4 yang baru dilantik oleh Sekda Sudirman. Nomor 1, Syafrial MY SE MSI, dilantik menjadi Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM. Nomor 2, Dedi Ardiansyah SEMM, dilantik menjadi Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nomor 3, Eus Novitasari SE, dilantik menjadi Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan. Nomor 4, Hajah Yusmaini SE, dilantik menjadi Kabid Pembinaan PKLK Dinas Pendidikan. Nomor 5, Desi Isbarni SE, dilantik menjadi Kabid Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Nomor 6, Refli SH, dilantik menjadi Kabid Keuangan RSJ Rumah Sakit Jiwa Kolonel Haji Muhammad Syukur. Nomor 7, Dr. Darmawan Esos MSI, dilantik menjadi Sekretaris Dinas Kehutanan. Nomor 8, Yazel Fatria SP, dilantik menjadi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan. Nomor 9, Dian Haryani, dilantik menjadi Kasih Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas ESDM. Nomor 10, Rahmat Hidayat, dilantik menjadi Kasih Pembangunan Pemukiman Penataan Persebaran Penduduk dan Pelayanan Pertanahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Nomor 11, Henry Arjuna, dilantik menjadi Kasih Bima Potensi Satpol PP. Nomor 12, Azhar Badar, dilantik menjadi Kasih Mutu Pelayanan Medis RSUD Raden Matahir Jambi. Nomor 13, Rian Dinata, dilantik menjadi Kasih Mutu Pengembangan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan. Nomor 14, Hirlambang Saputra, dilantik menjadi Kasih Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan Dinas ESDM. Nomor 15, Umi Nurasyi, dilantik menjadi Kasubag TU SMKN 2 Kota Jambi. Nomor 16, Ali Mursalin, dilantik menjadi Kasih
rekonstruksi BPBD. Nomor 17, Ade Irawan Pane dilantik menjadi Kasih Penyuluhan Hutan Dinas Kehutanan. Nomor 18, Yudi Permata Ranit dilantik menjadi Kasih Kajian Dampak Lingkungan Dinas LH. Berikut nama-nama pejabat fungsional yang baru dilantik. Nomor 1, Betty Yunitasari dengan jabatan baru Administrator Kesehatan Ahli Pertama Dinas Kesehatan. Nomor 2, Sri Martini dengan jabatan baru Asisten Apoteker Penyedia Dinas Kesehatan. Nomor 3, Iin Kurniawati dengan jabatan baru Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan. Nomor 4, Hilmayani Eida Yuni dengan jabatan baru Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nomor 5, Leli Aprilistiani dengan jabatan baru Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nomor 6, Fitrisia Nora dengan jabatan baru Perencanaan Ahli Pertama Bapeda. Sumber berita Jambi Independen. Sementara berikut nama-nama menteri yang baru dilantik oleh Prabowo. Nomor 1, Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Simpanan LPS. Nomor 2, Ferry Juliantono yang sebelumnya wakil kini menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arya Setiadi. Nomor 3, Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PPMI menggantikan Abdul Qadir Karding. Nomor 4, Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umroh. Kemudian Dhanil Azhar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Sementara itu untuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam kabarnya akan dirangkap Menteri Pertahanan Menhan Syafri Samsudin. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Menseknek Prasetyo Hadi mengatakan perombakan kabinet dilakukan Prabowo berdasarkan pertimbangan, masukan dan evaluasi yang terus-menerus dilakukan. Maka pada sore hari ini sekaligus Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan kementerian, ujarnya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Senin 8 September 2025 dikutip dari media lain. Prasetyo menjelaskan kementerian dan mendapatkan perombakan yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polkam, kemudian Kementerian Keuangan Menkeu, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PPMI, Kementerian Koperasi Pemkop dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Maka sore hari ini dilakukan pelantikan. Sumber berita Jambi Independen. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.